Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah meninggalkan zikir, kerana engkau belum selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir. Sebab kelalaianmu terhadap Allah itu ketika tidak berzikir lebih berbahaya dari kelalaianmu terhadap Allah ketika kamu berzikir pada Allah. Semoga Allah menaikkan derajatmu dari zikir dengan kelalaian kepada zikir yang disertai dengan ingat sedar terhadap Allah. Kemudian naik pula dari zikir dengan kesedaran ingat kepada zikir yang disertai dengan hadir hati, dan dari zikir yang disertai dengan rasa hadir hati kepada zikir hingga lupa terhadap selain dari Allah. Yang demikian itu bagi Allah tidaklah suka. Jadi di sini memberitahu kepada kita bahawa janganlah sekali-kali kita abai terhadap zikir. Berzikirlah subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Berzikir apa saja. Yang penting menyebut nama Allah. InsyaAllah satu masa nanti dia akan lekat dalam hati. InsyaAllah satu masa nanti Allah Ta'ala akan memberi kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak ingat yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memindah ataupun menaikkan dari satu tingkat kelalaian tinggi, derajat zikir adalah satu-satunya jalan yang terdekat menuju pada Allah, bahkan yang sangat mudah dan ringan. Jadi di sini berzikir ini bukanlah perkara yang susah. Kita buat saja. Yang menaikkan derajat itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abu Al-Qasim Al-Qushairi berkata, zikir itu simbol wilayah ataupun simbol kewalian dan pelita penerangan untuk sampai, dan tanda sihatnya permulaan, dan menunjukkan jernihnya akhir puncaknya. Dan tiada suatu amal yang menyamai zikir, sebab segala amal perbuatan itu ditujukan untuk berzikir. Maka zikir itu bagaikan jiwa dari segala amal. Sedang kelebihan zikir dan keutamaannya itu tak dapat dibatasi. Jadi makna di sini sebagai untuk menjernihkan hati, untuk mencapai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah melalui zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum. Maksudnya, berzikirlah kamu kepadaku, nescaya aku berzikir kepadamu. Maksudnya, ingatlah kepada Allah, semoga Allah Ta'ala pun ingat kepada kamu. Jadi kita kena banyakkanlah amalan-amalan berzikir ini, supaya bila kita mengingati Allah, Allah pun ingat kita. Ketika kita senang, kita ingat Allah. Kita susah, nanti Allah Ta'ala ingat kita. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, aku selalu mengikuti sangkaan hamba-Ku terhadap diriku, dan aku selalu menyertainya ketika ia berzikir kepadaku. Jika ia berzikir dalam hatinya, pribadinya, dalam hatinya, aku pun berzikir padanya dalam diriku. Dan jika ia berzikir padaku di depan umum, aku pun berzikir padanya di muka umum, yang lebih baik dari gulungannya. Dan bila ia mendekatkan kepadaku sejengkal, aku mendekatkan kepadanya sehasta. Dan bila ia mendekatkan padaku sehasta, aku mendekatkan padanya sedepa. Dan bila dia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya dengan berjalan cepat, iaitu berlari. Malah beginilah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita menuju pada Allah, Allah menuju pada kita.
Inilah baiknya Allah Ta'ala, Dia pemurah dan Dia penyayang kepada kita. Jika kita mendekatinya, Dia mendekati kita. Dia mengikut apa yang kita sangka. Kalau kita sangka Dia baik, maka Dia baik dengan kita. Begitulah sebaliknya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, tiada suatu kewajipan yang diwajibkan oleh Allah pada hamba-Nya, melainkan ada batasan-batasannya. Kemudian bagi orang-orang yang uzur, dimaafkan bila tidak dapat melakukannya, kecuali zikir, maka tidak ada batas dan tidak ada uzur yang dapat diterima untuk tidak berzikir, kecuali orang-orang itu gila. Jadi kata Ibnu Abbas, tidak ada alasan. Kalau kata Ibnu Abbas, tidak ada alasan orang-orang yang tidak mau berzikir. Kalau semayang, kita mungkin, kalau kita sakit, kita duduk. Kalau kita berpuasa, kita boleh meninggalkan puasa, kita ganti hari lain. Kalau zakat, kita tak ada harta, tak payah bagi zakat. Kalau haji, kalau kita tak mampu, tak payah. Tapi berzikir, selagi kita ada akal, kita wajib berzikir, mengingati Allah dalam diri kita. Dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang sempurna akal itu iaitu mereka yang selalu berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk, berbaring di atas pinggangnya. Maknanya dalam keadaan apa pun mesti berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah Taala yang lain, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyak zikir, dan bertasbihlah, mengagungkanlah Allah pada pagi dan petang, yakni pagi-pagi, siang, senja, malam, di darat, di laut, di udara, pergi dan tidak berpergian, musafir ke tak bermusafir, duduk di rumah, di mana-mana, yakni pada segala tempat dan masa. Bagi yang kaya, miskin, sehat, yang sakit dan sebagainya, kesemuanya itu mereka wajib berzikir, mengingati Allah di dalam diri mereka. Sebut dengan lidah, berzikir dengan lidah, berzikir dengan anggota. Setiap masa kita memikirkan bagaimana cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Di dalam anggota macam mana? Kita berjalan kaki pergi ke masjid. Kalau dengan lidah kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah, zikir disebut dengan lidah. Dan yang paling utama sekali dengan hati. Hati ini sentiasa kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu-waktu bila, siang ke malam ke, inilah tingkat-tingkat orang-orang yang beriman. Semakin tinggi, semakin banyak dia mengingati Allah dalam dirinya, maka semakin banyaklah Allah Ta'ala mengingatkan kita, dan semakin dekatlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah tujuan kita, untuk menjadi hamba yang